kalau ada Mbak ini di film keluarga ini pasti hangat sendiri, punya karakter yang tersendiri gitu. Rasanya gimana Mbak dengan omongan-omongan orang seperti itu? Ya hangat rasanya. Aduh, saya rasanya gimana ya? Saya pasti berharap karakter yang kita mainkan ini bisa disampaikan oleh penonton dan bisa menjadi cermin buat penonton juga, sampailah kepada penonton secara hati, jiwa, dan jadi cerminan yang baik. Dan mungkin karakter Mbak Indah di sini kayaknya kompleks banget gitu ya. Ada pendalaman yang mungkin sampai Mbak Indah ngerasa sesusah itu kah Mbak atau gimana? Susah banget sih ini kasih, karena memang dia kompleks, tidak meledak-ledak, tapi gimana ya, semua karakter yang ada di film ini vibrasinya tuh up and down, tapi kita harus seperti nggak ada apa-apa, tapi harus terlihat bahwa itu bermasalah. Jadi itu yang susah sih. Lukman sebagai produser pemilihan pemainnya seperti apa sih? Cap sih, ya hal yang biasa sih. Kan cerita ini datang dari Teddy. Tentu kita as produser banyak berdiskusi sama Teddy. Kan Teddy sebagai sutradara tentu punya bayangan-bayangan kira-kira untuk kasih harus yang seperti apa untuk Alaika, untuk Bima. Tentu proses ini kita lakukan bersama ya, sampai akhirnya menemukan memang cast-cast yang paling pas untuk film ini. Jadi aku pikir kita bukan bicara bahwa oh ini dia actingnya bagus, tapi kita mencari benar-benar yang paling pas untuk tiap karakter yang dimainkan di film ini. Jadi proses casting itu ya berjalan seperti biasa, diskusi dengan produser sampai ya tadi aku bilang menemukan yang paling pas buat karakternya masing-masing. Lebih ke situ sih. Oke, nah Kak Tisa berperan sebagai Alaika ini seberapa dalam sih kamu mendalaminya, seperti apa gitu, terus chemistry-nya dengan Bimanya sendiri dengan jauh kalian umur itu seperti apa mungkin? Wah, kan nggak jauh juga sih. Nggak kelihatan dong, keren dong. jadi anak SMA. Enggak lah, kita Seberapa dekat ya? kebetulan aku sama Bima tuh udah pernah syuting bareng sebelumnya. Mungkin Bima lupa, dulu tuh dia pernah jadi adik aku di judul sebelumnya. Tapi sekarang kita berperan sebagai apa ya bisa dibilang HTS ya, teman saling suka, saling mengagumi, tapi nggak berani untuk mengungkapkan itu. Jadi pastinya ada membangun chemistry juga di dalam reading, tapi aku banyak ngobrolnya justru di set sih gitu. Dan kebetulan Bima orangnya juga sangat-sangat terbuka sekali mengenai karakternya dia dan juga kehidupan pribadinya. Jadi gampang gitu kalau misalnya buat bangun chemistry, nggak yang kayak kaku gitu untuk diajak kerjasama. Dan itu yang membuat aku terbantu sih untuk memerankan karakter Alika, karena rata-rata sini bareng Bima terus. Untuk pendekatan ke karakter Alika sendiri gitu, di depan ceria tapi pada akhirnya ternyata dia punya menyimpan, itu gimana? Pastinya dari riset dari reading, dari workshop gitu mengenai karakter Alika. Dan kebetulan kan Alika ini memiliki kondisi kesehatan mental ya, jadi harus banyak belajar juga dari orang-orang yang memang sudah mahir di bidangnya gitu. Kebetulan aku juga sangat terbantu sekali dengan kehadiran Om Teddy yang memberikan apa ya, ibaratnya hal-hal yang mungkin aku nggak pernah terpikirkan mengenai karakter Alika, dan juga gestur-gestur kecil yang aku tuh nggak tahu loh orang seperti ini tuh dalam senang tuh seperti ini, dalam sedih seperti ini gitu. Jadi banyak terbantu lah gitu. Dan kita apa ya, kayaknya nggak usah meriset sama psikolog ini. Belanja ini udah ada psikolog ya gitu. Berarti memang udah didampingin psikolog langsung. Iya, didampingin sutradara yang Sutradara. sutradara itu double job. Kalau Bima canggung nggak adu chemistry dengan pemain-pemain yang hebat-hebat, ibu dan bapak dan Awalnya pasti iya ya, cuman aku udah sering sih jadi anaknya Om Lukman, terus sempet juga disiksa sama Om Lukman di film sebelumnya, jadi udah lumayan perjalanan yang panjang. Di film sebelumnya ya, maksudnya adegannya gitu. Jadi udah beberapa kali kalau sama Om Lukman, nah sama Bu ini tuh baru aku ketika pertama kali ketemu tuh kayak apa ya, bukan takut, bukan serem, tapi lebih kesegan gitu. Kayak aku respect banget karena aku emang Tapi dia hebat banget, keren yes, banget. keren. Karena emang apa ya, karena aku mengagumi karya-karya Bu Ina sebelumnya, jadi pasti adalah rasa kita apa ya, respect. Cuman aku di sini karena memang masuk karakter ya, memang sebagai anak mereka ya, mau nggak mau
harus cair, dan karena mereka juga nggak sombong, nggak ini, jadi kayak gampang lah cairnya sama. Jadi Mas Lukman sendiri mungkin termasuk yang detail banget nggak sih sebagai produser, terus sebagai pemain juga detail banget nggak? Mungkin ada beberapa adegan atau langsung nge-direct sendiri pun ke para pemain atau kayak gimana sih? Enggak, itu bukan bidang aku. Aku sangat memahami gitu posisi aku sebagai pemain, sebagai produser. Di sini tuh kalau aku punya prinsip dalam sebuah produksi, komandannya kalau di lapangan itu benar-benar sutradara. Kita tuh kalau kayak gini loh, kayak kalau aku analoginya gini, kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, pertama fondasinya dibangun itu adalah skrip, kan? Dari skrip itu, dengan fondasi skrip yang kuat, dibangunlah menjadi sebuah rumah oleh sang sutradara, tentunya dengan visi dan misi yang sudah ada gitu. Nah, pemain itu sendiri masuk setelah bangunannya jadi. Kita ini sebagai, kalau analogi aku tuh kayak interior design dalam arti kata we create dari apa yang sudah ada dibangun gitu. Tentu kayak misalnya aku suka ngomong gini, kalau kita bikin interior design gitu, tiba-tiba kita masuk ke bangunan minimalis, nggak mungkin kan kita bangun kursinya klasik gitu. Jadi itu peran seorang aktor gitu, bagaimana kita menyesuaikan bangunan yang sudah ada, yang tentunya sudah dibangun oleh skrip, dibangun oleh sutradara, akhirnya menjadi semuanya fit in. Jadi sebuah satu kesatuan yang kalau dilihat tuh harmonis. Nah, ini yang aku lihat ya. As a producer, tentu aku juga dibantu dari Adia kan. Adia Pictures juga sangat membantu, apalagi aku kalau ngomong PH, aku ini orang baru gitu. Aku perlu support bagaimana memahami sebuah di level aku sebagai produser gitu. Dan ini dibantu sekali oleh teman-teman dari Adia, termasuk Karuna juga dengan pengalamannya. Jadi pada saat aku jadi pemain, ya aku benar-benar menempatkan diri as a pemain. Jadi aku benar-benar mempercayakan itu semua kepada Teddy sebagai seorang komandannya, di situ sutradaranya, untuk menjadi semua ini harmonis, fit gitu. Gitu sih. Sekian banyak kasus tentang rumah tangga. Kenapa yang ini yang diambil? Dari psikolog kan ada banyak kasus rumah tangga. Kenapa kasus yang ini yang diambil? Yang bikin film? Kenapa trauma gitu ya? Iya. Oh, oke. Sebenarnya ya, saya kembali lagi, saya ini kan penulis, sutradara, dan saya nganggap saya storyteller aja. Jadi ketika cerita yang masuk ke saya itu kebetulan seperti itu, jadi emang saya bukan ngambil dari saya mau bikin tema seperti ini atau tema seperti enggak, ini apa yang saya rasain aja gitu. Jadi waktu itu ketika saya menulis ini, yang saya mau tulis adalah tentang communication breakdown di sebuah keluarga sebenarnya, sama juga mau mengangkat tentang sebuah perpisahan. Jadi itu aja sih, saya ngambil berdasarkan itu aja, tapi bukan mencari saya mau nulis temanya seperti ini gitu. Itu yang saya rasain pas nulis aja gitu. Buat Kak Tisa, mau tanya dong Kak, seberapa mirip karakter kamu sama mirip karakter aku sama Alika sebenarnya? Mungkin kalau dari cerianya terlihat bahagia gitu ketika di depan orang, mungkin rada-rada mirip, tapi untuk kenal lebih jauh mengenai karakter Alika gitu dibanding karakter Tisa itu jauh sangat-sangat berbeda gitu. Makanya aku butuh banyak masukan dari beberapa pihak yang terkait, butuh banyak belajar juga gitu, karena jauh banget karakter Alika dan Tisa gitu. Dan kalau dari aku pribadi, cara aku menghadapi sebuah trauma sebenarnya mungkin kita pulang. Jadi percaya sama prosesnya, percaya sama waktu, percaya sama Tuhan, apa kedepannya akan dikasih. Nanti di momen yang paling tepat pasti akan berhenti sendiri trauma ini. Satu lagi ya teman-teman, silakan terakhir. Kalau dari teman-teman Kes, mungkin pembelajaran apa sih yang diambil dari film ini dan akhirnya dibawa ke kehidupan kalian setelah berperan di film ini? Ada nggak? Naura mungkin? Dari Naura? Ya, Laura. Jujur untuk pembelajaran tuh banyak banget sih. Itu introspeksi diri, cerminan diri kita, terhadap diri kita sendiri dan ke keluarga gitu. Contohnya aku sebagai anak ya, aku pas nonton aku kayak sampai aku menangis 8 kali karena aku rasa kayak gila, gue bener-bener butuh banget nih introspeksi diri gitu. Jadi kayak aku membawa itu akhirnya ke dunia nyata, itu ke keluarga aku sendiri gitu. Nah, aku ngerasa setelah menonton itu, setelah aku mendapatkan cerminan diri dan banyak banget pembelajaran, itu jadi bikin aku sama keluarga aku tuh amat lagi sebelumnya tuh aku banget. Yang
nangis lagi. Ya sudah. Kalau dari aku sih ada beberapa sisi gitu. Aku juga seorang anak ya dari orang tua aku. Justru kan kalau dulu tuh kita ngerasa sebagai anak, orang tua gue tuh nggak ngerti gitu. Cuman akhirnya aku tersadar mereka tuh bukannya nggak ngerti, cuman kadang-kadang kita menutup diri untuk mereka untuk masuk karena kita merasa lu jangan atur-atur gue deh, jangan atur apa, kan biasanya gitu kan. Kalau kita nganggap orang tua ini pasti mau doktrin sesuatu, mungkin yang mereka nggak paham cara penyampaiannya aja gitu kan. Itu aku belajar. Akhirnya yang aku implikasikan pada saat aku menjadi orang tua, ya memang penting mengkomunikasikan ke anak ada nih hal seperti ini gitu. Bukan yang sifatnya kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi everything has a reason. Yang dulu mungkin aku nggak dapet reasonnya. Itu yang aku pelajarin. Dan yang dari sisi juga penyembuhan dan segala macam adalah ya memang penyembuhan, apalagi kalau kita ngomong sisi mental gitu. Hal yang paling terpenting adalah kita berani mengatakan dan mengungkapkannya gitu. Dengan begitu kita bisa menyembuhkan diri ya sesuai nanti waktunya ya gitu. Tapi kalau cuma dipendem aja itu akan jadi sulit, itu aja. Kalau dari aku pribadi sih tadi sebenarnya udah banyak ya, cuman kalau misalnya dari keluarga ya pasti aku lebih banyak belajar tentang komunikasi di dalam keluarga, lebih banyak mengerti sisi-sisi yang aku sebelumnya nggak paham gitu dari sisi orang tua itu seperti apa. Karena biasanya anak selalu pengen dimengerti tapi kita nggak tahu sebenarnya orang tua tuh punya sisi masing-masing yang kita mungkin masalahnya jauh lebih berat daripada kita gitu. Terus kalau dari aku juga pas mendalami karakter Ombak itu, ketika aku observasi ke teman-teman aku, ternyata ketika aku gali ke mereka lebih dalam, ternyata mereka tuh yang di luar kelihatan biasanya ternyata punya masalah yang ternyata traumanya berat juga gitu. Ada yang beberapa mirip sama Ombak, ada yang mungkin beberapa ringan gitu. Tapi ketika aku tahu itu ternyata, oh gue harus lebih behave kepada orang-orang gitu, jaga perilaku, jaga omongan, karena kita nggak tahu bisa aja dengan kata-kata atau misalnya dengan perilaku itu membangkitkan trauma mereka yang sangat dalam, kita nggak tahu gitu. Jadi aku lebih belajar untuk berempati ke sesama manusia gitu sih. Iya, udah terwakili semua, tapi mungkin saya ingin menambahkan bahwa dari film ini saya lebih bisa memahami bahwa setiap orang itu punya gaya bahasa masing-masing atau bahasa cinta yang berbeda gitu. Jadi memang pendekatan komunikasi itu misalnya kalau ke anak 1A belum tentu anak yang satunya lagi juga dengan cara yang sama bisa menerima gitu. Jadi ketika kita bisa lebih mendengarkan itu bukan berarti mendengarkan hanya dari telinga, tetapi juga memahami apa sih jalurnya dia, apa sih pintu masuknya dia, mungkin lebih analitik kah, lebih feelingnya lebih dominan kah, dan sebagainya. Ketika kita memahami itu, mungkin kita akan lebih bisa berempati, nggak miskomunikasi. Mungkin itu sih pelajaran tuh buat saya. Sama sih, udah diwakilin semua. Siap, terima kasih. Thank you ya.